Assalamualaikum teman-teman. Ya, saya cukup terkejut ya hari ini. Saya mendapatkan sebuah berita yang tidak mengenakan bagi diri saya pribadi, teman-teman. Ya, bagaimana tidak, teman-teman? Ya, saya mendapatkan kabar ya di YouTube tadi. Ya, orang ini yang memberitakannya bahwa salah satu sahabat saya, ya Mas Harry Pras, itu katanya, teman-teman ya, seperti ini. Ya, silakan Anda baca. Ya, ya Harry Pras dirawat di rumah sakit. Ya berani kritik Ustaz Omar Mita, ya kepala Harry Pras bocor ya, dilempari ya botol katanya. Ya. Saya kaget teman-teman. Ya melihat ya pemberitaan ini. Ya orang ini memberitakan Mas Harry Pras ya keadaannya seperti ini. Bahkan kalau kita lihat ya di thumbnailnya ini coba lihat. Ya beliau itu ya ada gambar orang yang terbaring ya mengenakan selang ya kemudian dilingkari. Jadi saya teman-teman ya saya ini kaget. Bagaimana tidak? Ya karena terakhir kali saya komunikasi saling chattingan dengan Mas Harry Pras itu malam tadi. Dan saya yakin betul beliau itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Masih ada chattingannya di sini chatnya. Kami bertegur sapa, kami bersengkerama dengan hangat. Tiba-tiba, ya siang tadi saya mendapatkan kabar yang seperti ini. Ya, di salah satu beranda YouTube saya lewat. Ya, dan orang ini yang memberitakannya. Ya. Cuma teman-teman, di sini saya ya berpikir ya, dalam artian saya nggak mau telan mentah-mentah suatu berita itu yang datang kepada saya. Ya, makanya atas hal itu saya coba cross check. Ya, langsung saya mengecek kepada ya channel tersebut. Ya, setelah saya cek, saya baca baik-baik di thumbnailnya. Ternyata ternyata ada tanda tanyanya, teman-teman. Artinya ya nggak masalah. Berarti itu kan diksi kalimatnya adalah merupakan bentuk pertanyaan. Ya, bukan pernyataan. Ya, artinya beliau bertanya. Oh, jadi kami maklum. Disclaimer penting teman-teman ya. Ternyata orang ini ya kami langsung saja. Jadi orang ini ya ternyata membahas ya masalah kami dengan Mas Harry Pras. Yang notabene sebenarnya itu sudah selesai ya. Ya sudah selesai dari beberapa hari yang lalu. Dan mari coba kita dengarkan. Coba kita langsung saja coba kita simak ya video dari seorang YouTuber ini ya yang katanya juga ngaji di Salafi. Ya, coba kita lihat bagaimana narasinya. Ya. Orang ini mengkritik kita daily. Coba kita lihat bagaimana narasinya. Oke. Videonya Ustadz Umar tadi teman-teman, Ustadz Umar Mita. Ada seorang YouTuber yang mengaku sebagai YouTuber Salafi juga. Oke. Terus membela Ustadz Umar Mita. Ini dia orangnya sahabat Kusuma. Mana arah ya membela Ustaz Omar Mita ya, jadi kami duga ya beliau ini orang ini ya mengangkat suatu tema atau pembahasan yang sebenarnya beliau ini belum pahami ya. Beliau tidak memahami yang saya bela itu di sisi apanya. Ya. Sudah jelas di video saya yang pertama dan kedua itu. Saya membela Ustaz Omar Mita bukan syubhat atau penyimpangannya. Khusus di video beliau marah-marah itu yang beliau ucapkan, lihat narasi beliau marah-marah itu. Beliau kan mengatakan, menyampaikan bahwa ada oknum-oknum salafi yang seperti itu. Ya sampai rela menceraikan istrinya hanya gara-gara beda manhaj. Sampai rela tidak jadi nikah hanya gara-gara beda manhaj. Ya, itu fakta yang disampaikan oleh Ustaz Omar Mita. Bahkan ada saudari dari teman saya yang gagal nikah hanya gara-gara apa? Beda manhaj, beda tempat ngaji. Beda tempat ngaji dianggap beda manhaj. Padahal tempat ia mengajar, ya si akhwat ini tempat mengajar itu di pondok yang notabene sering juga mengundang Ustaz Khalid Basalama untuk hadir untuk mengisi kajian di situ. Ya, pimpinan pondok pusatnya di tempat ya saudari teman saya ini yang ngajar itu. Itu hubungan pimpinannya dengan Ustaz Khalid itu baik sekali. Coba. Tetapi hanya gara-gara entah karena beda tempat ngaji atau apa sehingga dicap itu beda manhaj. Dan itu gagal nikah. Dan itu ada. Makanya saya mengatakan apa yang disampaikan oleh Ustaz Umar Mita pada saat itu, narasinya itu benar. Jadi saya membela itunya. Bukan membela sisi-sisi subhatnya, sisi-sisi penyimpangannya. Saya nggak bela di situ Ustaz Umar Mita. Enggak. Ya, silakan Anda cek kembali 2 video sebelum ini. Itu sudah jelas saya katakan. Jadi orang ini kami rasa masih gagal paham terkait apa yang kami permasalahkan ya terhadap Mas Harry Pras. Ya. Dan mirisnya beliau belum paham nih, ya, belum paham sepenuhnya. Ujuk-ujuk langsung membuat konten seperti ini. Ya, mengkritiki kami. Ya, mempermasalahkan kami. Seolah-olah beliau ini paling paham dan sudah paham betul apa yang terjadi sebenarnya. Padahal beliau juga termasuk orang yang gagal paham terkait apa yang kami permasalahkan.
Dan coba kita lanjut lagi teman-teman ya, apa yang ingin disampaikan oleh orang ini. Tetapi teman-teman, ini menjadi pertanyaan bagi kita ketika Mas Heri Pras Pertanyaan apa dulu? mengkritik Ustadz Umar Mita. Hmm. Kenapa muncul orang ini? Kenapa emangnya kalau saya muncul, Bang? Itu kan hak saya. Saya mau muncul kayak mau tidak muncul, ya itu hak saya. Apa urusan dengan Anda? Sebagaimana Anda juga mau muncul di YouTube, mau nggak muncul di YouTube, saya nggak pernah mempermasalahkan Anda. Ketika Anda nggak muncul nih, nggak bikin konten di YouTube Anda, saya tidak mencari Anda. Kok mana ya ini channel ini nggak upload video? Ya, siapa Anda? Karena saya menganggap Anda itu bukan sesuatu yang saya mesti cari. Begitupun juga dengan Anda ke saya. Apa urusannya saya harus minta izin terlebih dahulu, harus izin Ampura? Ya, saya ingin mereaksi Heri Pras. Ya apa coba? Ya Allah, stop. Emang kenapa kalau saya muncul? Ya, Anda saja selama ini muncul kan gak ada yang larang. Emang Anda yang menciptakan ini YouTube? Aduh, luar biasa. Coba kita lanjut teman-teman. Kenapa? Padahal Ustadz Umar Mita sendiri teman-teman, beliau bukanlah seorang ustadz yang bermanhajkan salaf. Nah, kalau bukan manhaj salaf, ya, lantas apakah setiap perkataannya, perbuatannya harus kita salahkan seterusnya? Semuanya. Begitu ada perbuatan atau perkataan yang benar, kita tetap salahkan. Hanya gara-gara dia tidak ustaz bermanhaj salaf. Coba teman-teman, ini lagi-lagi sausnya membuat kalian sadar. Coba, ya, apa karena beliau bukan ustaz bermanhaj salaf, lantas kita ini ya harus menyalah-nyalahkan terus beliau. Sekalipun ada sesuatu yang beliau katakan itu benar, ya, tetap kita harus katakan salah hanya gara-gara beliau itu ya, tidak bermanhaj salaf. Saya bertanya ini. Ya subhanallah, bagaimana cara Anda beribadah, bagaimana cara Anda beragama kalau seperti ini, akhi? Ya Allah ya Rabb. Coba teman-teman. Ya Allah. Kita itu beragama harusnya di atas kebenaran, bukan di atas ya kelompok tertentu. Kita harus tetap berdiri di atas kebenaran. Yang mana benar kita berpihak di situ. Yang mana salah kita harus tetap salahkan. Nah ini beliau kali ini benar. Masa kita mau tetap salahkan? Coba. Subhanallah. Coba kita lanjut teman-teman. Ketika Mas Heri Pras membongkar banyak subhat-subhatnya teman-teman, ketika beliau menyampaikan tentang Maulid Nabi, tentang bolehnya melakukan Maulid Nabi, maka muncul orang ini. Mas, Bang, Anda salah paham. Mas Heri Pras membahas semua kebid'ahan atau penyimpangan Umar Mita. Saya tidak mempermasalahkan itu. Tuh ini lagi-lagi buktinya teman-teman ya. Orang ini tidak paham. Ya, entah ya, saya nggak tahu apakah beliau ini memang benar-benar beliau sadar memang nggak paham atau memang sengaja beliau ingin menciptakan narasi seperti ini seolah menyudutkan kami. Ini permainan lama yang seperti inilah. Aduh, jujur saja lah. Aduh, apa sih yang sebenarnya Anda inginkan? Ya, saya bertanya kepada Anda, apa memang Anda itu benar-benar nggak paham bahwa saya itu membela di sisi mananya? Atau memang benar Anda memang paham, tetapi sengaja Anda membuat narasi seperti seolah saya ini membela kebid'ahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Ustaz Umar Mita? Saya bertanya kepada Anda. Ayolah, come on, jujur dengan hatimu sendiri, akhi. Ya, ittaqillah. Ya, apakah astagfirullah. Coba kita lanjut, teman-teman. Makin kesini makin terhibur saya. Dianya ngakunya, teman-teman, ngakunya tidak membela subhatnya Ustaz Umar Mita. Memang. Saya bukan cuma ngaku, saya mempraktikkan. Selama ini saya tidak melakukan Maulid Nabi. Ya, memang. Terus? Tetapi ketika Mas Heri Pras mengkritik Ustaz Umar Mita, dia muncul ke publik. Nah, karena Mas Heri Pras mengkritik Ustaz Umar Mita dengan narasi-narasi seolah Ustaz Umar Mita menfitnah salafi. Padahal apa yang disampaikan oleh Ustaz Umar Mita itu fakta di lapangan. Ya, itu terjadi pada circle lingkungan saya. Ya, subhanallah. Itu pahami konteksnya di situ. Makanya di sini lagi saya ini semakin heran, teman-teman. Ya, selama ini yang saya tahu ya bahwa orang-orang yang taklid buta terhadap kelompoknya itu selama ini saya itu mengira ya hanya ada di oknum-oknum aswaja. Ternyata ada juga di oknum-oknum yang mereka itu ngaji katanya ngakunya di salafi. Ya, coba seperti ini. Masa sesuatu yang benar kita bela nih, malah kita dianggap pembela penyimpangannya. Masa hal yang sedasar ini yang sangat mudah dipahami nih. Mas Anda belum paham terkait apa yang saya permasalahkan, terkait apa yang saya bela. Mas Anda belum paham juga, ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Berapa tahun antum ngaji akhi di salafi? Mas hal yang sedasar ini antum tidak bisa mengetahui sih.
Apakah saya ini membela secara umum semuanya dari Ustaz Umar Mita atau khusus itu saja di ceramahnya itu? Masa antum tidak bisa membedakan dan tidak bisa menangkap dari narasi yang saya sampaikan, dari kata-kata yang saya sampaikan? Itu sudah jelas loh. Ya, saya menyusun kata-kata itu dengan ya sebisa mungkin dan semudah mungkin untuk antum terima, tetapi antum belum paham juga. Saya bertanya kepada antum. Subhanallah. Dan ini lagi teman-teman ya, dan ini menariknya lagi nih, ya. Ya, orang ini demi untuk mendukung argumennya, ya, untuk mendukung narasinya, bagaimana bisa istilahnya ya menjatuhkan Tarbiyah Daily kami, maka orang ini ya menyangkut pautkan hal-hal yang lain, ya, membahas hal-hal yang lain dan sebenarnya pada awalnya tidak ada hubungannya, ya. Beliau itu mempermasalahkan terkait thumbnail saya, ya, beliau mempermasalahkan terkait ya penulisan diksi-diksi kalimat yang ada di thumbnail kami, ya, di thumbnail channel ini Tarbiyah Daily. Ya, dan inilah lucunya teman-teman ya, saya akan bongkar kepada antum, ya, saya akan bongkar kepada Anda semua, ya, bagaimana justru karena video yang beliau buat ini itu memperlihatkan bagaimana kualitas sebenarnya dari orang ini. Coba kita lihat, kita lanjut bagaimana apa yang ingin ia sampaikan coba. Setelah saya telusuri sahabatku semua. Setelah saya telusuri teman-teman. Iya. Channel YouTube-nya, saya mendapatkan video-videonya dengan judul seperti ini. Iya. Turut berduka untuk Ustadz Umar Mita. Oke. Tanda tanya ya, ada tanda tanya. Oke. Heri Pras sebutin ini dong tanda tanya ya. Tanda tanya artinya ya harusnya ini disebutkan juga dong tanda tanya. Aman ya, kalimat pertanyaan. Oke, lanjut. Hingga berakhir begini. Nah, kan tanda tanya, mana tanda tanya yang enggak disebutkan? Lalu dia juga membuat video yang bela Heri Pras adalah tanda tanyanya mana? Enggak disebutkan. Oke. Jadi orang yang membela Heri Pras dia sebagai orang yang tanda tanyanya mana? Kan di situ jelas thumbnailnya. Kenapa Anda tidak sebutkan, Akhi? Ngeri, teman-teman. Ngeri judulnya. Ngeri judulnya, teman-teman. Ngeri. Ngeri. Sekarang coba kita lihat bagaimana thumbnail orang ini. Apa bedanya dengan ini? Coba lihat. Ya. Heri Pras dirawat di rumah sakit. Tanda tanya. Berani kritik Ustaz Umar Mita. Kepala Heri Pras. Ya. Dilempari botol. Ya, tanda tanya. Bahkan tuh ada gambar orang yang terbaring. Apa bedanya dengan antum? Antum mengkritiki judul saya. Antum mengkritiki judul Tarbiyah Daily. Thumbnailnya. Dengan diksi kalimat pertanyaan seperti itu. Yang itu literal basi-basi tidak ada masalah itu bertanya. Ya. Antum mempermasalahkan itulah. Tetapi antum sendiri juga malah melakukan hal yang sama. Pertanyaannya adalah, sekarang apa bedanya antara antum dengan saya? Apa bedanya? Apa bedanya antum dengan saya sekarang? Oh, ada ya. Setidaknya saya itu jujur. Ya, saya itu jujur. Jujur dalam artian ya, saya tidak pernah menyalahkan orang lain yang menggunakan kalimat seperti ini sebelum-sebelumnya ya. Ya, cuma Anda saja ini karena Anda mempermasalahkan channel ini judulnya, maka saya akan membalikkan kepada Anda. Coba Anda mengkritisi judul ya, penggunaan diksi kalimat ya di channel ini, thumbnailnya. Anda juga melakukan hal yang sama. Jadi sudahlah, kita ini sama. Kurang lebih lah sama. Tetapi bedanya saya ini terus terang dalam artian saya nggak menutup-nutupi. Ya, dan saya tidak mengkritiki ketika ada channel lain atau konten kreator lain yang menggunakan judul seperti ini. Saya tidak mengkritiki mereka. Ya, saya tidak mengkritiki mereka. Ya, karena saya juga melakukan seperti itu, tapi bedanya Anda enggak. Anda itu kalau saya duga seolah-olah itu bersih, mulus. Ya, tanpa melakukan pelanggaran sedikit pun seakan-akan. Artinya mulus sekali. Seakan-akan orang lain ya itu buruk. Itu kalau saya duga Anda seperti itu. Dan Anda tidak mau mengakui diri Anda yang sebenarnya. Coba. Jadi kepada Anda teman-teman, seharusnya dari sini jadi pelajaran penjelas bagi antum semua. Bagaimana orang ini. Bagaimana kualitas sebenarnya dari orang ini. Coba. Coba kita lanjut teman-teman. Kita lanjut. Makin menarik ini. Dan setelah saya simak lagi videonya teman-teman. Saya menemukan beberapa video yang kalau diperhatikan tidak kelihatan tanda tanyanya. Ada kelihatan. Ya cuma mungkin bagi Anda yang nggak kelihatan. Tidak diperhatikan secara seksama. Saya mengira sahabatku semua, judul-judul yang dia berikan seperti ini teman-teman, tujuannya agar banyak mendapatkan viewer.
Tujuannya hanya untuk mencari viewers. Apa bedanya dengan Anda? Anda kan juga menerapkan hal yang sama seperti ini. Tujuannya Anda kan juga ingin agar banyak orang yang mengetahui. Dengan Anda menggunakan kalimat seperti itu. Ya kepala Harry Pras lah. Jangan botol lah. Ya, tujuannya kan Anda juga ingin banyak orang menyimak video Anda. Sehingga ya mungkin tujuan Anda agar orang lain itu tahu bagaimana cara BDaily. Tapi outputnya pada intinya antum kan juga ingin mencari viewers. Ya, apa bedanya saya dengan antum? Antum mempermasalahkan saya, penggunaan diksi kalimat saya. Dan antum ya, mengatakan bahwa saya untuk mencari viewers. Apa bedanya dengan antum? Antum juga menggunakannya. Ya Anda juga menggunakan yang seperti ini. Ayolah, mau lari kemana sekarang? Hah? Ya sama bang, kita sama. Kurang lebih sama lah. Ya, jadi gak usah merasa diri yang paling suci, paling mulus gitu loh. Paling lempeng. Lah, gak usah lah. Urus dapur masing-masing dalam perkara seperti ini. Ya, sebab Anda juga melakukan hal yang sama. Itu loh. Tapi apakah ini tidak berdusta? Tapi apakah ini tidak berdusta? Apakah ini tidak berlebihan? Apakah tidak berlebihan? Sejak kapan ya orang bertanya itu berdusta? Ya, stop. Ini teman-teman lagi-lagi menunjukkan kualitasnya ya. Sejak kapan kalimat diksi pertanyaan itu dianggap berdusta? Dusta itu kalau kalimat pernyataan. Menyatakan. Sejak kapan orang bertanya berdusta? Ya. Kalimat pernyataan tanda seru atau enggak ada tanda seru itu kalimat pernyataan. Kalau ada tanda tanya itu diksinya berbeda, berubah. Ya, ya Allah, masa hal-hal yang semacam literasi bahasa seperti Anda gak paham? Masih mempertanyakan lagi apakah ini bukan dusta? Ya, jelas bukan dusta lah. Sebab itu orang bertanya. Diksinya itu pertanyaan. Ya, sejak kapan orang bertanya berdusta? Sejak kapan orang bertanya dianggap berdusta? Sejak kapan? Ayo, sejak kapan? Luar biasa Anda. Apakah sedemikian rupa Anda ingin ya membela Harry Pras? Ya, teman Anda? Hanya gara-gara beliau mungkin satu tempat ngaji sama Anda? Apa hanya gara-gara dan ingin menjatuhkan Tarbiyah Daily? Sehingga Anda tidak bersikap objektif kali ini. Subhanallah. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas teman-teman, tapi ya cukuplah demikian. Semoga beliau ini menyimak video ini. Dan sedikit informasi teman-teman, ya orang ini ketika mengupload pertama kali videonya sampai detik ini itu setidaknya kami dapati 2 kali ganti thumbnail. Ya jadi thumbnail yang pertama seperti ini dan thumbnail keduanya yang seperti ini. Ya entah ya apakah beliau akan mengganti lagi nih setelah saya membahasnya kali ini. Ya wallahu a'lam. Tetapi nggak mengapa lah, setidaknya ada jejak digital yang saya sampaikan kepada kalian bahwa beliau juga menggunakan thumbnail yang seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum dan salam akal sehat.